Alhamdulillah, alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lagi dan lagi mari kita bersyukur kepada Allah, karena tidak ada ucapan, perkataan, ungkapan yang paling dipandang oleh Allah, melainkan itu dasarnya karena syukur kita kepada Allah. Maka ketika kita tadi sholat, ada sholat sunnah, ada sholat fardu, ketika i'tidal kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah, imamnya sami'allahu liman hamidah. Sami'a, Allah mendengar, Allah maha mendengar, Allah selalu mendengar. Liman hamidah, bagi orang yang memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alim ulama katakan, kalau pengen doa kita manjur Pak Bu, kalau pengen doa kita mujarab, dikabulkan oleh Allah, sering-sering bersyukur kepada Allah. Kalau orang sering hatinya senang terhadap apa pemberian Allah, maka sekali angkat tangan, sekali apa yang terbesit dalam hati, diijabah, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dilanjut kita duduknya sesaat kita untuk mendengarkan kultum ataupun ceramah. Ini juga semata-mata karena Allah, dan ini kenikmatan yang paling agung. Bahkan kata alim ulama, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi lajaliduna alaihi bisuyuf. Kata alim ulama, kalau raja-raja itu tahu, pangeran-pangeran itu tahu, kalau bahasa kita di Indonesia, kalau presiden itu tahu, kalau menteri itu tahu, kenikmatan yang sedang kita rasakan ini apa? Iman amal. Lajaliduna alaihi bisuyuf. Siap menerjunkan pasukan berkompi-kompi, berbatalion demi merebut kenikmatan yang kita sedang rasakan. Tapi hakikatnya mereka tidak tahu. Kelihatannya di tempat masjid, karpetnya pun tidak ada, mobil-mobil mewah pun jarang sekali. Tapi ini lebih dipandang oleh Allah karena apa? Karena ada zikrullah. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenikmatan yang kita rasakan ini adalah kenikmatan yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhtasu bi rahmatihi may yasha." Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Kata alim ulama ada dua itu Pak, rahmat itu. Rahmat umum, rahmat khusus. Rahmat umum itu semua makhluknya Allah merasakan semua kenikmatan dari Allah. Kadang ada orang tidak sholat, hartanya lebih banyak ketimbang kita. Ada orang itu bukan Islam, ekonominya lebih maju ketimbang kita. Ada orang rajin sholat, orang soleh, tapi kelihatannya sengsara. Tidak usah heran. Kenapa? Karena nikmat dunia ini adalah jaminan dari Allah untuk semua makhluk yang hidup di dunia. Tapi kata alim ulama ada yang kedua ini Pak, apa? Rahmat khusus, apa? Iman, hidayah, bisa beramal. Ini kata Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang yang hanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki daripada sepertiga terakhir bulan Ramadan, yang mana hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadri, carilah dengan sungguh-sungguh itu lailatul qadar fil ashril awakhiri min Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Di hadis yang lain terdapat tambahan fil witri, di terakhir 10 ataupun di bilangan ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa lailatul qadar ini harus dicari? Karena mulia sekali. Beramal ketika malam Lailatul Qadar itu pahala ataupun disamakan bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebihnya 4 bulan. Lantas apa perbedaan Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Sama-sama diturunkan Al-Quran ketika itu, tapi Lailatul Qadar adalah diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, jumlatan wahidatan, sekaligus daripada 30 juz. Sedangkan nuzulul Quran
malam ke-17 Ramadan ini diturunkannya pertama kali Al-Quran kepada Nabi Muhammad, najman kata alim ulama, bertahap-tahap. Surat Iqra itu dari ayat 1 sampai 5, ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas apa kaitannya? Intinya adalah malam tersebut mulia karena sesuatu turun berkaitan dengan yang mulia. Apa itu? Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Fadlu kalami subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam kafadlillahi subhanahu wa ta'ala ala khalqihi." Keutamaan kalamullah Al-Quran itu Pak, lebih utama ketimbang daripada perkataan manusia. Bahkan itu perbandingannya sebagaimana keutamaan Allah ketimbang hamba ataupun ciptaannya. Maka Al-Quran itu mulia sekali. Dibaca berpahala, dikaji berpahala, diajarkan berpahala. Bahkan alim ulama sampai mengatakan melihat Al-Quran saja itu berpahala. Saking dahsyatnya kalamullah ataupun Al-Quran tersebut. Maka di waktu yang singkat ini, karena sudah ada tulisannya Pak, 20 menit, boleh lebih 20 menit Pak ya. Kalau 1 jam siap tidak Pak? Insya Allah kita siap, insya Allah, saya masya Allah. Tapi taat 20 menit saja karena memang belum menunaikan salat taraweh. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran itu pahalanya banyak sekali. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja diberi 1 hasanah kebaikan. 1 hasanah dilipat gandakan 10 kalinya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti Pak, kalau kita baru membaca alif lam mim, berarti berapa Pak pahalanya Pak? Mohon dijawab Pak. Berapa? Berapa? 20, 30. Sedangkan kata Imam Syafi'i 1200 tahun yang lalu belum ada itu komputer, laptop, belum ada itu Android, sudah menghitung jumlah huruf di dalam Al-Quran di total 30 juz itu ada sekitar 1.027.000. Kalau khatam kita membaca Al-Quran itu huruf di dalam Al-Quran versi Imam Syafi'i 1.027.000 kali 10 berapa juta Pak? Berapa Pak? Ada ahli matematika? 10 juta lebih. Kalau Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan jumlah Al-Quran itu 300.000 sekian. Bukan berarti Qurannya berbeda, tapi metodologi caranya yang berbeda dalam menghitung hurufnya. Ini baru membaca saja Pak. Maka kalau pengen daripada pahala kita melampaui daripada umat-umat terdahulu, maka sering-sering baca Al-Quran. Ini tanda keadilan Allah. Apa? Allah itu maha adil. Umat akhir zaman kata Nabi, ma baina sitin wa sab'in, umurnya 60-70 tahun, tapi pahalanya bisa menyamai bahkan melebihi daripada umat-umat terdahulu. Karena apa? Karena sering baca Al-Quran. Yang kedua, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran yang kita baca akan menjadi pensyafaat kelak di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Pak, Al-Quran yang kita baca menjadi penolong kita di hari kiamat. Padahal hari kiamat itu Pak, semua orang telanjang Pak. Tapi meskipun samping kita artis seumpama, meskipun tanpa baju ataupun pakaian, itu tidak sempat kita menengok. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Hari di mana keluarga kita saja, sahabat kita saja itu tidak mau dekat-dekat dengan kita. Yafirru, pergi, lari karena saking dahsyatnya. Kita di dunia sapi telanjang saja kita tengok Pak. Tapi nanti di akhirat tidak sempat itu menengok meskipun sama-sama telanjang.
Tapi kalau kita di hari daripada huru hara yaumil qiyamah sering membaca Al-Quran, datang itu Al-Quran memberi pertolongan kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran akan mendapatkan jaminan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang ketiga, singkat-singkat saja. Nanti kalau lebih-lebih waktunya saya dihukum disuntik vaksin, takut nanti saya. Tiga, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pak, saya yakin kita takjub dengan namanya profesi dokter. Pahalanya dokter juga itu banyak. Bahkan ketika taraweh kalau dia banyak pasien, lebih baik dia ngurusi pasiennya. Tapi tidak dikatakan dokter ini khairukum, sebaik-baik kalian kata Nabi. Kita tahu Pak, ada orang yang kerjanya gajinya berjuta-juta, berpuluh juta setiap daripada bulan. Tapi Nabi tidak katakan khairukum itu sebaik-baik dari kalian. Tapi orang yang mengajarkan Al-Quran kata Nabi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu sebaik-baik manusia, itu sebaik-baik orang. Makanya jangan malu Ki kalau anak kita di pesantren kan pulang-pulang ke masjid hanya mengajarkan Iqra. Tapi sekarang juga anak pesantren ini mulai gengsi, nggak mau mengajar kalau tidak di pondok pesantren, tidak mau mengajar kalau tidak di sekolah yang terkenal, tapi disuruh mengajar Iqra tidak mau. Padahal itu yang dikatakan oleh Nabi sebaik-baik kalian. Pak, kita pernah menjadi menantu Pak? Pernah tidak Pak? Menjadi menantu pernah tidak Pak? Pernah. Kalau seumpama mertua kita bilang buka puasa keluarga besar, mertua kita bilang ini saksikan, ini menantuku yang paling baik. Kira-kira bagaimana Pak? Kita langsung keluar, ambil itu sepeda motor, pergi ke warung, beli rokok, kasih mertua kita. Kenapa? Karena kita dipuji menjadi apa? Menantu terbaiknya. Seumpama kita bekerja di kantor, kita punya atasan, di hadapan daripada karyawan yang lainnya dibilang, ini loh karyawanku terbaik. Kira-kira bagaimana Pak? Kita dibilang, kita yang terbaik ini karyawan sama bos kita. Langsung bilang, bos, pokoknya gaji sebulan gak dikasih gak apa-apa. Kenapa? Karena saya sudah dipuji di hadapan yang lainnya. Tapi sekarang umat ini malu kalau mengajarkan Al-Quran. Gajinya sedikitkah? Tidak ada penghasilan jaminankah? Ataupun yang lainnya tidak berdasikah? Jangan malu. Karena ini disabdakan oleh Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Lantas mengapa kita harus membaca Al-Quran? Ini singkat-singkat supaya dapat semuanya. Kenapa? Karena Al-Quran ini pembersih hati kita Pak. Nabi SAW bersabda, inna hadhil qulub yasda'u kama tasda'ul hadid idza asobahul ma. Hati ini bisa berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa majala'uha, bagaimana membersihkan karat dari hati kami? Kasratu dzikril maut wa tilawatil Qur'an. Kalau pengen hatinya bersih, hatinya tidak kotor, maka sering-sering ingat mati dan sering-sering membaca Al-Quran. Pak, kita pernah cekcok sama istri tidak Pak? Karena ibu-ibunya tidak nampak, saya tanya bapak-bapaknya, pernah tidak Pak cekcok, berantem sama istri? Pernah, namanya berumah tangga. Pernah tidak Pak istri kita bilang, bapak ini jahat, tidak punya hati? Pernah tidak Pak? Kira-kira kita punya hati tidak Pak? Tapi kenapa istri kita bilang, bapak ini jahat, tidak punya hati? Tandanya hatinya tidak berfungsi, tandanya hatinya sakit. Contoh lain, kita mau ke Bulukumba, ada tikungan tajam, ada turunan curam, tanjakan yang terjal, apa tulisannya Pak? Hati-hati. Padahal yang nyetir adalah tangan, tapi tulisannya bukan tangan-tangan, bukan kaki-kaki. Padahal yang lihat jalan adalah mata, bukan mata-mata. Tikungan tajam, tapi yang disebut hati-hati. Kenapa? Karena hati pusat pengendalian diri. Kalau pengen hatinya dijaga oleh Allah, maka sering-sering zikir maut, terutama membaca Al-Quran.